Di pelosok Tabalong, sebuah perjalanan dedikasi dimulai dari ketidaksengajaan yang berujung pada pengabdian tanpa batas. Bagi Dian Maslahatul Humairah, menginjakan kaki pertama kali di Puskesmas Panaan pada 2019 adalah awal dari sebuah babak baru yang penuh tantangan. Perkenalkan, nama saya Dian Maslahatul Humairah, saya bidan di Puskesmas Panaan. Saya bertugas di Puskesmas Panaan sejak tahun 2019. Jadi awalnya dulu ada formasi CPNS 2018. Nah itu kan dulu sempat lama nggak ada pembukaan CPNS dan baru dibukanya di Tabalong, kebetulan Panaan. Nah jadi saya memilih di sini yang menurut saya peluangnya lebih besar mungkin lah. Habis itu daftar, ternyata lulus, dan ternyata nggak tahu kalau ternyata tempatnya seperti ini. Agak kaget dulu sebenarnya. Ya dari peluang, karena kan kebetulan saya juga bukan orang sini, jadi kurang tahu sebenarnya medannya. Seiring berjalannya waktu, keraguan dan rasa kaget pada medan yang sulit perlahan luntur. Dian mulai menyadari bahwa profesi yang ia jalani bukan sekedar mengikuti alur hidup, melainkan sebuah panggilan untuk menjadi cahaya bagi sesama. Sebenarnya tidak ada ya cita-cita tertentu dari kecil, ya pokoknya ngikuti alur aja dah. Ngikuti alur aja, kenapa jadi bidan. Tapi ketika sudah di Panaan, barulah saya menemukan ternyata bidan itu diperlukan di masyarakat. Ternyata saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Kesadaran itu kian menguat saat ia melihat langsung bagaimana akses kesehatan masih menjadi barang mewah bagi warga sekitar. Kehadirannya bersama rekan-rekan sejawat menjadi oase di tengah minimnya tenaga medis di wilayah tersebut. Pertama kali saya merasa dibutuhkan ketika saya mulai bekerja di Panaan. Awal-awal saya mulai bekerja di Panaan, saya merasa karena di sini mungkin akses kesehatan dulu masih susah, tenaga kesehatan belum banyak. Jadi ketika kami datang, saya dan teman-teman, kebetulan kami banyak dulu, saya dan teman-teman kami memberikan pelayanan kesehatan. Ternyata kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, khususnya untuk warga Panaan. Kini, hari-harinya diisi dengan tanggung jawab besar yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. Mulai dari merawat ibu hamil hingga memberikan perhatian bagi para lansia. Ya, kalau untuk bidan kesehariannya yang pasti pelayanan kesehatan ibu dan anak, ibu hamil, ibu ber-KB, ibu nifas, persalinan, bayi sakit, sampai ke lansia juga bidan semuanya. Selain memberikan pelayanan kesehatan, bidan juga bisa sebagai penyuluh, bidan sebagai penggerak di lingkungan masyarakat, bisa juga sebagai pendidik untuk ibu-ibu di sekitar wilayah kami. Lebih dari sekedar pemberi layanan kesehatan, bidan di Panaan memiliki peran krusial dalam memastikan setiap tunas bangsa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Peran bidan kalau saya rasa di sini cukup penting ya, karena kita sebagai bidan bisa membersamai ibu dalam tumbuh kembang bayi balita kita di sini. Namun, tugas mulia ini tak jarang diperhadapkan pada situasi darurat yang memacu adrenalin, seperti sebuah momen tak terlupakan di tahun 2023 saat persalinan harus dilakukan di tengah perjalanan pelayanan keliling. Pengalaman persalinan yang paling mengesankan bagi saya dulu waktu 2023 pernah kebetulan kami agendanya pusling, saya dengan teman-teman dokter dan perawat. Tiba-tiba kami disinggahkan orang, ternyata orangnya mau melahirkan. Jadi seketika itu kami memberikan pelayanan persalinan dengan keadaan
terbatas, alat seadanya, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Tantangan geografis dan jarak yang jauh dari pusat rujukan memaksa Dian untuk selalu siap siaga. Kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan menjadi kunci utama dalam menyelamatkan 2 nyawa sekaligus. Hal terberat yang pernah kami alami ketika persalinan, kan semuanya hal bisa terjadi. Jadi kita kadang-kadang semuanya berjalan dengan lancar, kadang-kadang ada komplikasi, ada masalah. Nah itu, sedangkan akses kita jauh, jadi bagaimana kita bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat supaya ibu dan bayi selamat. Tanggung jawab Dian pun tidak terbatas pada satu titik saja. Melalui program Puskesmas, jangkauan pelayanannya merangkul setiap pelosok desa di wilayah Panaan. Ya, karena saya bertugasnya di Puskesmas, jadi tidak memegang satu desa. Tapi kami yang di Puskesmas ini ada punya program. Ya, jadi program kita pun meliputi semua wilayah. Nah, seperti itu. Jadi tidak fokus hanya di satu desa saja. Kita di semua wilayah Puskesmas kita yang jalankan. Upaya tiada henti dilakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat. Dari kebiasaan lama, kini warga perlahan mulai mempercayakan persalinan mereka pada fasilitas kesehatan yang lebih aman. Untuk sekarang, karena kita sudah ada aturannya, jadi kita semua harus melahirkan di tenaga kesehatan, di fasilitas kesehatan. Nah, ini kami sudah beberapa tahun terakhir ini sudah mulai bagus ya, semua ibu hamil, ibu melahirkan, melahirkannya di fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan. Pernah ya, pernah ada kasusnya yang lahir di mobil, lahir di ambulan, lahir di ketinting juga pernah. Cuman sebenarnya bagaimana kita menghimbau masyarakat supaya persiapan persalinan itu kita utamakan, karena sekarang sudah ada rumah singgah di Puskesmas Panaan. Jadi kalau bisa setiap ibu hamil yang tafsirannya sudah mendekati, kita arahkan ke rumah singgah supaya menghindari kejadian-kejadian yang kebrojol di jalan tadi. Perubahan besar pun terjadi, kesadaran akan kesehatan yang meningkat membuat standar persalinan kini lebih terjamin bagi ibu dan anak di desa ini. Untuk masyarakat sendiri merasa terbantu ya, karena dulu sebelum ada Puskesmas Panaan, masyarakat, warga melahirkannya kan di dukun beranak masih. Nah, dengan adanya kami, bidan orangnya lebih banyak, jadi ibu hamil lebih sadar lagi dengan kesehatan, ibu melahirkan semuanya di Paskes. Jadi persalinan itu sesuai dengan standar. Pendekatan yang dilakukan Dian bukanlah proses yang instan. Ia harus membangun jembatan kepercayaan melalui kedekatan emosional dan pengalaman pribadi untuk benar-benar memahami apa yang dirasakan oleh para pasiennya. Ya, kalau saya pribadi dengan berjalannya waktu ya pastinya tidak cepat untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Untuk sejauh ini saya rasa sudah mulai ikatan batin, ikatan kekeluargaannya sudah mulai lebih dekat. Jadi ketika kami datang, kami disambut dengan baik. Pengalaman ya, kalau saya dulu sebelum saya merasakan melahirkan sendiri, jadi kayak mungkin seperti kamu belum merasakan, kamu cuma ngomong aja bisanya, mungkin gitu. Ketika saya sudah merasakan, saya bisa memberikan pengalaman saya lebih bisa merasakan apa yang dirasakan ibu. Jadi lebih mudah saya melakukan pendekatan kepada pasien.
Kebahagiaan terbesar baginya bukanlah materi, melainkan helaan napas lega saat melihat ibu dan bayi selamat. Sebuah kepuasan batin yang tak ternilai harganya. Rasanya menolong ibu dan anak yang selamat. Yang pasti kita ikut senang lah, ikut bahagia, ikut senang, ikut tenang. Karena memang dari awal kita menolong itu tujuannya kan sama, ibu dan bayi selamat. Jadi ketika apa yang kita jalankan itu sudah sesuai prosedur, hasilnya juga bagus, jadi kayak merasa senang tersendiri lah, ada kebahagiaan tersendiri. Di tengah kesederhanaan warga, Dian seringkali menemukan momen-momen mengharukan. Ketulusan masyarakat dalam berterima kasih menjadi energi tambahan untuk terus mengabdi. Mengharukan selama di sini, dulu pernah ketika ada keluarga pasien merasa berterima kasih kepada kami dengan cara yang menurut saya cukup mengesankan, yaitu dengan membawa pucuk singkong sebagai tanda terima kasih kepada kami dan bilang, "Ibu, terima kasih sudah peduli kepada kami," sedangkan kami merasa kami hanya menjalankan tugas kami sebagai bidan. Itu. Meski bayang-bayang kenyamanan bekerja di kota sempat terlintas, senyum anak-anak Panaan dan dukungan rekan kerja selalu berhasil menariknya kembali pada pelukan desa ini. Sempat terpikir untuk mungkin lebih enak kerja di kota seperti itu. Cuman kembali lagi ke kita ketika kita datang ke desa, melihat warga, melihat bayi balita di sini, melihat mereka tumbuh dengan baik, itu kayak sepertinya saya masih dibutuhkan di sini. Dan melihat teman-teman yang masih saling mendukung kita, kegiatan kita bekerja bersama-sama, itu kayaknya saya masih merasa nyaman di sini. Bagi Dian, menjadi bidan di pedalaman adalah tentang melayani dengan hati. Ia hadir bukan hanya sebagai tenaga medis, tetapi sebagai perpanjangan tangan kesehatan bagi warga. Kalau pengabdian untuk seorang bidan, yang pasti kita memberikan pelayanan dengan hati lah di sini. Kita memberikan pelayanan kepada warga, kita hadir untuk warga. Karena bidan ini adalah perpanjangan tangan yang selalu ada di setiap wilayah. Lingkungan kerja yang solid dan penuh kekeluargaan menjadi pondasi kuat yang akan selalu ia rindukan dalam setiap langkah pengabdiannya. Hal yang akan saya rindukan di sini tentu lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja di Puskesmas Panaan menurut saya cukup kondusif, nyaman, saling kerjasamanya cukup bagus. Jadi karena kegiatan kita tidak hanya di dalam gedung, kita kan sering kegiatan di luar gedung. Dan kita tidak bisa nih bekerja sendiri, pasti ada kerjasama dari rekan-rekan kerja semuanya. Kini, Dian menggantungkan harapan besar pada masa depan kesehatan di Panaan, agar setiap anak lahir dan tumbuh dengan kualitas hidup yang lebih baik. Untuk ibu hamil, untuk bayi dan balita yang ada di wilayah Panaan, harapannya ya semoga semuanya kesadaran akan kesehatannya lebih meningkat lagi ya. Jadi lebih peduli lagi dengan kehamilan, dengan tumbuh kembang bayi balita, supaya bayi dan balita di sini tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena pada akhirnya perjuangan seorang bidan bukan hanya tentang hari ini, melainkan tentang membangun fondasi bagi generasi masa depan. Jejak langkah di Panaan bukan sekedar tentang menjalankan profesi, melainkan tentang sebuah komitmen untuk menjaga setiap napas kehidupan.
Bagi Bidan Dian, pengabdian adalah perjalanan tanpa henti untuk memastikan bahwa masa depan bangsa bermula dari kesehatan ibu dan anak yang terjaga dengan sepenuh hati. Bidan bagi saya tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi kami juga membersamai tumbuh kembang dari janin, lahir, sampai bayi balita, dan seterusnya. Kita tidak hanya menyelamatkan 2 nyawa, tapi kita membentuk generasi.